wabarakatuh. Kami dari kelas 9B SMP Negeri 1 Ciasem. Perkenalkan, nama saya Febiola Mariam Bella. Perkenalkan, nama saya Wida Juanda. Perkenalkan, nama saya Ratu Julita Hendrisa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Al-Fakih. Perkenalkan, nama saya Wildan Makmur Arifin. Kami di sini akan mempresentasikan masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer disebut juga demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi tersebut sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan tanggal 3 November 1945. Demokrasi liberal atau parlementer tersebut meniru sistem Eropa Barat yang kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu, PNI dan Masyumi, silih berganti memimpin kabinet. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. 3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh presiden. Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintah yang berkiblat pada demokrasi barat. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal di sini berarti perwakilan atau representatif. Demokrasi liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun. Kenyataan UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. 1. Pelaksanaan pemerintah. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut. A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. B. Kabinet Soekiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. D. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastroamidjojo 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. G. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. 2. Akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet yang ikut menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang kuat. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja, tanpa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara, karena terjadi tarik ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan berlakunya sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin. 3. Kelebihan dan kelemahan demokrasi liberal. A. Kelebihan demokrasi liberal. 1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah melakukan penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. 2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. 3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. 4. HAM dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh negara. B. Kelemahan demokrasi liberal. 1. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. 2. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. 3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. 4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. 5. Adanya sistem multipartai yang mengakibatkan aspirasi belum tersalurkan seluruhnya dengan baik. 6. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terlalu bebas sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Adapun penyebab kegagalan dari penerapan demokrasi liberal di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Dominannya aliran politik. 2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. 3. Tidak adanya anggota konstituante yang bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. 4. Instabilitas negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. 5. Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri akibat ketidakstabilan pemerintahan, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI atau TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. 6. Terjadi konflik dengan pihak militer. 7. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akibat lemahnya sistem pemerintahan. 8. Sering terjadi konflik antar partai politik dalam pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan. 9. Praktik korupsi yang meluas. 10. Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintahan hanya terfokus pada pengembangan bidang politik bukan pada ekonomi. 4. Sistem kepartaian. Perkembangan partai politik pada awal masa kemerdekaan di era pemerintahan demokrasi liberal diwarnai dengan perdebatan antara Soekarno dan Hatta mengenai format sistem kepartaian yang ideal. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh beberapa anggota dengan kesamaan cita-cita, orientasi, dan nilai-nilai politik. Partai politik tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan yang bersifat konstitusional. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan tentang perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Gagasan pembentukan partai baru muncul ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Dalam sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal, terdapat ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem lainnya. Berikut ciri-ciri partai politik pada masa demokrasi liberal, yaitu A. Konflik yang terjadi dalam bidang politik tidak bersifat ideologis kepartaian, tetapi telah diganti menjadi kepentingan.
B. Adanya kubu partai pada jalur ideologi maupun jalur partai. C. Kepartaian berorientasi pada susunan partai seperti priyayi, santri maupun abangan. D. Konflik yang terdapat pada internal partai politik dipengaruhi oleh konflik internal pada TNI AD. E. Sosok figur Soekarno diperkuat dalam berbagai partai politik. F. Sistem kepartaian masa demokrasi liberal menganut sistem multipartai yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengontrolan lebih lanjut mengenai perjuangan partai-partai tersebut. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet tidak memiliki peranan penting dalam parlemen, sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Perkembangan ekonomi. Ada beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu A. Gunting Saparudin. Kebijakan ini berupa pemotongan nilai uang atau sanering. Caranya yaitu memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Saparudin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 9 Maret 1950. Bertujuan dilakukan kebijakan tersebut untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. B. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi berat sebelah pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Program ekonomi gerakan benteng merupakan 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Adapun program gerakan benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun atau 950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan milik pengusaha Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik. Kegagalan program ini disebabkan 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. C. Nasionalisasi D. Javasche Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi D. Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951. Persaingan Finansial Ekonomi atau PINEK. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial atau ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956, dicapai kesepakatan rencana persetujuan PINEK.
Ada beberapa hal persaingan finansial ekonomi atau FINEX. 1. Persetujuan FINEX hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEX Indonesia atau Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEX didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Namun, pemerintah Belanda tidak mau mendatangani hasil perundingan tersebut sehingga Indonesia mengambil langkah secara pihak. Tanggal 13 Februari secara pihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia sampai Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterkaitan ekonomi dengan Belanda. F. Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Beliau ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. RPLT mengalami kegagalan disebabkan oleh adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 sehingga mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. G. Musyawarah Nasional Pembangunan. Di masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dan teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Tentang pendidikan. Menurut materi pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan tersebut. Pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan akademi pelayaran, akademi oseanografi, dan akademi research laut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Budaya. Pada tahun 1945, pemerintahan mengeluarkan gagasan untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945, pemerintahan mengadakan Kongres Bahasa Indonesia di Medan. Hasil keputusan kongres tersebut adalah agar usaha penyelidikan dan penetapan dasar-dasar ejaan diserahkan kepada suatu badan pemerintahan yang bertugas menyusun ejaan praktis Indonesia. Maka dibentuklah Panitia Pembahasan Ejaan Bahasa Indonesia melalui surat keputusan Menteri PP dan K No 448 tanggal 19 Juli 1956. Panitia tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. Prijono. Para sastrawan pada saat itu menjalankan fungsinya dengan menangkap berbagai masalah kemanusiaan di balik peristiwa getir akibat perang.
para sastrawan tidak hanya dipengaruhi oleh gaya Eropa tetapi juga gaya Melayu seperti Amir Hamzah, gaya Sunda seperti Aji Prosidi, Rusman Setia Sumarga, dan Ramadan KH, dan gaya Jawa antara lain W.S. Rendra, Kijomuljo, dan Soeripman.